Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 10 yang berkaitan dengan menembus pasar dunia. Unit 2, Bersaing Sehat Kunci Sukses. Berikut pembahasannya. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis adalah kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai rintangan atau hambatan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Alasan suatu negara menganut kebijakan perdagangan proteksionis adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan bebas hanya menguntungkan negara maju karena mereka memiliki modal yang kuat dan teknologi yang maju. Selain itu, harga produk industri negara maju dinilai terlalu mahal atau tinggi dibanding dengan harga bahan-bahan mentah yang dihasilkan oleh negara berkembang. Alasan yang kedua, untuk melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh. Industri seperti ini tidak akan mampu bersaing dengan industri negara lain yang sudah maju dan berpengalaman. Alasan yang ketiga, untuk membuka lapangan kerja baru. Dengan melakukan proteksi, industri-industri di dalam negeri dapat tetap hidup dan dengan demikian mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Alasan yang keempat, untuk menyehatkan neraca pembayaran. Agar terhindar dari defisit dalam neraca pembayaran, negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan proteksionis. Caranya dengan meningkatkan ekspor. Alasan yang kelima, untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan mengenakan tarif tertentu terhadap produk impor dan ekspor, negara dapat meningkatkan penerimaan. Selanjutnya, kebijakan perdagangan proteksionis dapat dilakukan oleh suatu negara dengan membuat berbagai hambatan atau rintangan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah yang pertama, kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan yang menetapkan batas jumlah barang yang boleh diimpor dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri. Dengan demikian, setelah mencapai jumlah tertentu dalam suatu periode, pengimpor dilarang menambah jumlah barang yang diimpor. Yang kedua, kuota ekspor. Kuota ekspor adalah kebijakan menetapkan batas jumlah barang yang dapat diekspor dengan tujuan menjamin persediaan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hambatan yang ketiga, subsidi. Subsidi adalah kebijakan dengan cara memberikan subsidi atau tunjangan kepada perusahaan yang memproduksi barang ekspor, sehingga harga barang dari perusahaan tersebut bisa bersaing dengan barang luar negeri. Dengan kata lain, pemberian subsidi akan membuat harga jual barang menjadi lebih murah dan mampu bersaing dengan harga jual barang luar negeri. Hambatan yang keempat, adanya tarif impor. Tarif impor adalah kebijakan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diimpor agar harga barang impor menjadi lebih mahal. Dengan demikian, perusahaan dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis bisa bersaing dengan barang impor. Pada umumnya, tarif impor dikenakan dalam bentuk persentase dari nilai barang yang diimpor, misalnya 10% atau 20%.
Untuk bahan-bahan baku industri, suatu negara biasanya akan mengenakan tarif impor yang rendah atau bahkan 0%. Tarif impor dikenal dengan istilah pajak impor atau bea masuk. Hambatan yang kelima, tarif ekspor. Tarif ekspor adalah kebijakan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diekspor dengan tujuan untuk merangsang ekspor. Dengan demikian, umumnya tarif dapat dikenakan sangat rendah atau bahkan 0%. Istilah lain dari tarif ekspor adalah pajak ekspor atau bea keluar. Kebijakan tarif ekspor dan tarif impor selain digunakan sebagai alat proteksi, juga bermanfaat menambah penerimaan negara karena dengan adanya tarif, negara akan menerima sejumlah uang. Coba kalian cari berapa jumlah tarif ekspor dan impor di APBN tahun 1998 dan APBN tahun 2001 pada buku ekonomi kelas 11. Hambatan yang keenam adalah premi. Premi adalah kebijakan berupa pemberian hadiah atau penghargaan kepada perusahaan yang mampu memproduksi barang dengan kualitas tinggi dan kuantitas atau jumlah tertentu. Pemberian premi diharapkan bisa memacu produsen dalam negeri untuk bersaing dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya. Hambatan yang ketujuh adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kebijakan melalui penetapan harga produk secara berlainan untuk satu negara dengan negara lainnya. Kebijakan ini dilakukan salah satunya dalam rangka perang tarif. Sebagai contoh, bila negara X menganggap bahwa hasil produksinya yang diekspor ke negara Y dikenakan tarif masuk yang tinggi, maka sebagai balasannya, bila negara Y mengimpor barang dari negara X akan memberikan harga jual yang lebih tinggi. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan negara Y akan menurunkan tarif masuknya terhadap negara X. Hambatan yang kedelapan, larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan melarang ekspor untuk barang-barang tertentu dengan pertimbangan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dengan pertimbangan ekonomi, suatu negara melarang ekspor bahan-bahan baku industri yang dibutuhkan di dalam negeri. Larangan ekspor dengan pertimbangan politik misalnya, adanya embargo ekonomi di PBB, di mana Irak dilarang mengekspor minyak bumi ke luar negeri. Sedangkan pertimbangan sosial budaya, misalnya suatu negara melarang ekspor benda-benda bersejarah serta flora dan fauna yang sudah langka. Hambatan yang kesembilan, adanya larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan melarang impor untuk barang-barang tertentu dengan beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, untuk membalas kebijakan perdagangan negara lain, dan untuk menghemat devisa. Alasan yang ke-10 adanya dumping. Dumping adalah kebijakan menjual suatu barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Tujuan kebijakan ini adalah memperluas dan menguasai pasar. Dumping bisa dilakukan bila terdapat aturan atau hambatan yang jelas dan tegas sehingga konsumen di dalam negeri tidak bisa membeli barang atau yang didumping dari luar negeri. Neraca pembayaran. Pengertian neraca pembayaran adalah segala transaksi yang dilakukan oleh negara dalam hubungan ekonominya dengan negara lain, baik berupa barang, jasa, maupun modal,
dicatat secara sistematik di dalam suatu daftar atau catatan yang disebut dengan neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Pembahasan selanjutnya mengenai kegunaan neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional memiliki berbagai kegunaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Yang kelima, sebagai salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, terutama negara yang mengalami kesulitan BOP. Selanjutnya, sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara, selain tingkat inflasi, pertumbuhan GDP, dan sebagainya. Balance of Payment atau BOP disusun berdasarkan suatu sistem akuntansi yang dikenal sebagai double entry bookkeeping. Apakah artinya setiap transaksi internasional yang terjadi akan dicatat dua kali, yaitu sebagai transaksi kredit dan sebagai transaksi debit. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Hal-hal yang termasuk dalam transaksi kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekspor barang dan jasa atau export of goods and services. Yang kedua, penerimaan dari hasil investasi atau income receivable. Yang ketiga, transfer IFIT atau offset to real of financial resources arrest. Yang keempat, increases in liabilities. Yang kelima, decreases in financial assets. Lalu, apakah yang dimaksud dengan transaksi debit? Transaksi debit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Apa saja yang termasuk dalam transaksi debit ini? Transaksi debit terdiri atas beberapa hal berikut ini. Yang pertama, import of goods and services atau import barang dan jasa. Yang kedua, income payable atau pembayaran atas hasil investasi. Yang ketiga, offset to real of financial resources provide atau transfer. Kemudian yang keempat ada decreases in liabilities. Yang kelima, increases in financial assets. Komponen neraca pembayaran. Neraca transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah semua transaksi ekspor dan impor barang-barang dan jasa-jasa. Secara umum meliputi transaksi perdagangan, transaksi pendapatan modal, dan transaksi unilateral. Yang kedua, neraca transaksi modal. Neraca modal adalah neraca yang menunjukkan perubahan dalam harta kekayaan atau aset suatu negara di luar negeri dan aset asing di suatu negara di luar aset cadangan pemerintah. Neraca modal meliputi transaksi penanaman modal langsung, transaksi utang piutang jangka panjang, dan transaksi utang piutang jangka pendek.
Yang ketiga, neraca cadangan internasional. Neraca cadangan internasional pada dasarnya merupakan transaksi penyeimbang antara neraca transaksi berjalan dengan neraca transaksi modal. Jika suatu negara tidak dapat mengatasi keseimbangan neraca transaksi berjalan dengan neraca transaksi modal, maka penyesuaian terakhir dapat dilakukan dengan menggunakan neraca cadangan internasional. Jika terjadi defisit dalam neraca pembayaran, walaupun sudah diatasi dengan neraca transaksi modal, maka dapat mengeluarkan cadangan internasional untuk menutup defisit tersebut. Cadangan ini dapat berupa emas atau cadangan mata uang. Yang kelima, kurs valuta asing. Bursa valuta asing memberikan jasa kepada orang atau lembaga di bawah ini. Yang pertama, pemerintah memerlukan falas untuk membayar utang pokok beserta bunganya, membiayai kegiatan perwakilan-perwakilan di luar negeri dan keperluan luar negeri lainnya. Yang kedua, perusahaan asing yang ada di Indonesia memerlukan falas untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya di luar negeri. Yang ketiga, importir memerlukan falas untuk membayar barang yang diimpor kepada eksportir di luar negeri. Yang keempat, investor dalam negeri memerlukan falas untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap rekanan di luar negeri. Yang kelima, pebisnis memerlukan falas untuk melakukan spekulasi terhadap naik turunnya harga falas. Yang keenam, rumah tangga individu memerlukan falas untuk membiayai anggota keluarga yang mengikuti studi di luar negeri. Selanjutnya, wisatawan dalam negeri memerlukan falas untuk membiayai kegiatan liburannya selama di luar negeri. Permintaan dan penawaran falas akan membentuk tingkat nilai tukar suatu mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Nilai tukar atau kurs adalah suatu tingkat, tarif, pagu atau harga. Bank sentral bersedia menukar mata uang dari suatu negara dengan mata uang dari negara-negara lainnya. Nilai tukar didasarkan pada dua konsep, yaitu yang pertama konsep nominal. Merupakan konsep untuk mengukur perbedaan harga 112 mata uang yang menyatakan berapa jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan guna memperoleh sejumlah mata uang dari negara lain. Yang kedua, konsep real. Merupakan konsep yang dipergunakan untuk mengukur daya saing komoditi ekspor suatu negara di pasaran internasional. Dalam perdagangan falas, dikenal beberapa macam sistem nilai tukar. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, sistem nilai tukar standar emas adalah penetapan nilai tukar mata uang berdasarkan berat emas tertentu. Tingkat nilai tukar mata uang digolongkan menjadi 4. Yang pertama, kurs mean parity, menunjukkan perbandingan berat emas yang dikandung mata uang yang berbeda. Yang kedua, kurs ekspor emas merupakan kurs tertinggi dalam sistem standar emas yang ditandai dengan adanya aliran emas keluar dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga, kurs titik impor emas merupakan kurs terendah dalam sistem standar emas yang ditandai dengan adanya aliran emas yang masuk ke negara yang bersangkutan. Yang keempat, kurs valuta asing yang terjadi merupakan tingkat nilai tukar yang benar-benar terjadi. Yang kedua, sistem nilai tukar tetap adalah penetapan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu
ditetapkan oleh lembaga otoritas moneter tanpa memperhatikan penawaran ataupun permintaan terhadap falas yang terjadi. Yang ketiga, sistem nilai tukar pengawasan devisa adalah penjatahan dalam pendistribusian falas agar tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap falas yang ditetapkan pemerintah dapat dipertahankan lebih rendah daripada tingkat equilibrium sehingga mata uang domestik dinilai overvalued. Yang keempat, penjatahan dilakukan dengan cara berikut ini. Alokasi perseorangan. Pemohon terlebih dahulu diteliti. Apabila pemohon diperbolehkan, yang bersangkutan dapat membeli valuta asing. Yang kedua, pembelian valuta asing dapat dilakukan apabila devisa tersedia. Yang ketiga, dengan menggunakan daftar tunggu. Apabila devisa telah tersedia, valuta asing akan diberikan. Metode yang digunakan dalam sistem nilai tukar pengawasan devisa ada dua, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Dalam metode langsung, pemerintah secara aktif mengawasi nilai tukar dengan intervensi, pembatasan devisa, ataupun exchange clearing agreement. Dalam metode tidak langsung, pemerintah tidak secara langsung mengawasi nilai tukar, tetapi melalui perubahan tingkat suku bunga di dalam negeri, subsidi ekspor serta pengenaan tarif yang tinggi terhadap barang-barang impor tertentu. Tingkat nilai tukar yang dikenakan pemerintah pada sistem nilai tukar pengawasan devisa ialah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah hanya menetapkan satu jenis tingkat nilai tukar, tidak tergantung pada tujuan penggunaan devisa. Yang kedua, pemerintah menetapkan dua jenis tingkat nilai tukar. Pengenaan tarif nilai tukar biasanya tergantung pada penggunaan falas. Sistem nilai tukar tambatan adalah mata uang domestik dikaitkan dengan suatu mata uang asing. Tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing lainnya merupakan penurunan dari nilai tukar mata uang asing yang dijadikan tambatan dengan mata uang asing lainnya. Syarat yang harus dipenuhi adalah mata uang domestik tidak konvertibel dengan emas, tingkat nilai tukar ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi tidak ada pembatasan devisa. Nilai tukar tambatan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sistem nilai tukar tambatan tanpa penyesuaian adalah tingkat nilai tukar terhadap valuta asing sama sekali tidak berubah-ubah. Dan yang kedua, sistem nilai tukar tambatan dengan penyesuaian, yaitu tingkat nilai tukar terhadap valuta asing dapat diubah-ubah menurut kebutuhan. Yang kelima, sistem nilai tukar mengambang adalah tingkat nilai tukar dibiarkan menurut keseimbangan permintaan dan penawaran mata uang asing yang terjadi. Apabila menggunakan sistem nilai tukar ini, kondisi-kondisi berikut ini harus dipenuhi. Yang pertama, mata uang domestik tidak konvertibel dengan emas. Yang kedua, penstabilan tingkat nilai tukar hanya dilakukan dengan jalan mempengaruhi permintaan dan penawaran falas. Yang ketiga, tidak ada pembatasan devisa. Sistem nilai tukar yang digunakan oleh pemerintah Indonesia yang pernah dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem nilai tukar pengawasan devisa, yang dibedakan menjadi pengawasan devisa dengan sistem nilai tukar tetap, pengawasan devisa dengan nilai tukar fleksibel atau sistem nilai tukar bukti ekspor, pengawasan devisa deklarasi ekonomi, pengawasan devisa dengan cara sistem lelang. Yang kedua, sistem nilai tukar tetap yang dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat.
Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali yang dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat. Yang keempat, sistem nilai tukar mengambang terkendali yang dikaitkan dengan sejumlah mata uang asing. Yang kelima, sistem nilai tukar mengambang secara bebas. Demikian pembahasan mengenai modul 10 unit 2. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.